Kalau kalian mengira Kangki yang kolaborasi dengan Sabotage itu sepatu yang super spesial, super susah didapat, enggak coy. Ini yang paling susah didapat. Noh, langsung bukan Marquisoi sih. Lebih tepatnya, ya udahlah, gas. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Arif Warisman. Di video kali ini saya mau sedikit membahas sepatu ini, yaitu ini bukan kolaborasi ya. Sepatu spesial rilis Kangki di SneakerCon kemarin tanggal 2-3 Maret, tepatnya di Sentosa, Singapura ya. Jadi sepatu ini, kenapa saya katakan di awal tadi itu sangat super spesial, super limit dan susah banget didapetin, ya karena sepatu ini cuma rilis di Singapura kemarin coy, dan alhamdulillah kebetulan saya dapat karena saya waktu itu lagi ada kerjaan juga di SneakerCon gitu, dan ya pas juga gitu ya ada sepatu ini, jadi jadilah ambil satu buat dibahas-bahas juga dan pengen ngerasain juga apakah si sepatu ini udah ada upgrade-nya dibandingkan dengan versi-versi yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke situ, sekarang saya mau bahas untuk detailnya. Oke, materialnya sendiri ini ada bahan Hairy Sweat ya. Cuma di sini nih ya, sepatu ini jadi udah saya pakai ya, pokoknya udah lintas negara lah, pokoknya cukup banyak pengalaman saya pakai sepatu ini. Awalnya Hairy Sweat-nya emang beneran muncul coy, dan kemudian ya karena saya pakai daily kemudian kotor kan ya, otomatis saya cuci. Nah ketika saya cuci di sini, baru satu kali cuci Hairy Sweat-nya udah mulai rontok coy, dan ini jadi kayak agak keras gitu bagian bahan sweatnya di sini. Beda banget dengan ketika ini belum dicuci, untuk karakter sweatnya ini mulai agak keras coy. Padahal ini baru satu kali cuci ya. Dan kemudian di sini karakternya si Kangki Sportstyle lah ya. Di sini ada Kangki, logonya Kangki. Kemudian di sini ada logonya Kangki, warnanya hijau juga, dan di sini ada strap piping. Ini bahannya reflektif ya, alias kalau misalkan kena di malam hari gelap-gelap kena sinar flash dia bakal nyala. Nah ini yang beda dengan Kangki Sportstyle Kitadake yang lainnya. Di sini untuk talinya bentuknya seperti ini ya. Ini pengait coy, bisa bagian sini bisa dilepas. Untuk sole-nya ini udah beda ya dengan Kangki yang sebelum-sebelumnya gitu. Tuh, sole-nya sekarang seperti ini. Ini jujur sih, ketika saya pakai kemarin lebih nyaman ini daripada sole yang pertama. Ini sedikit lebih tebal ya, cuma sayang di sini saya nggak bawa yang Kangki yang versi-versi dulu ya. Jadi di sini sole-nya lebih tebal, dan kemudian masalah membalnya ini lebih enak coy kalau menurut saya dibandingkan versi yang pertama. Gimana menurut kalian secara detail ya? Kalau menurut saya sih secara detail mah ya kurang lebih hampir samalah dengan seri-seri Kangki yang sebelumnya gitu ya. Jadi sepatu ini itu namanya adalah Kangki Sportstyle Kitadake Earth, Fire, Wind, dan kebetulan punya saya ini yang Wind. Wind sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama, jenis pertama punya saya ini dia menggunakan material Hairy Sweat. Untuk jenis yang kedua dia menggunakan sweat biasa. Jadi secara warna sama aja ya. Kalau Fire ya ada merahnya, kalau Earth tuh kalau nggak salah coklat atau hijau ya, saya lupa gitu. Untuk harganya sendiri, sepatu ini karena dirilis di luar negeri, otomatis berhubungan dengan shipping, berhubungan dengan pajak dan sebagainya. Jadi sepatu ini harganya kemarin cukup mahal menurut saya untuk sebuah sepatu Kangki Sportstyle Kitadake yang biasanya kalian tahu harganya itu adalah mulai 300 ribuan sampai 500 ribuan. Apalagi yang kemarin yang kolaborasi dengan Sabotage itu kan 500 ribuan ya. Ini itu harganya adalah 77 dolar Singapura alias sekitar 800-an ribu rupiah. Ya harga yang cukup mahal menurut saya untuk sebuah sepatu yang secara desain nggak original menurut saya ya, karena mungkin teman-teman banyak yang mengira sepatu ini terinspirasi dari Salomon. Kagak coy, kagak. Sepatu ini itu terinspirasi dari brand yang namanya adalah Merrell gitu ya. Jadi ya
wajar sih kalau teman-teman mengira sepatu ini terinspirasi dari Salomon, padahal bukan, beda banget ya. Oke, balik lagi ke sepatu ini ya. Ada bedanya nggak dibandingkan dengan versi yang pertama yang dulu rilis dengan versi yang ini? Ada. Yang paling jelas kelihatan yaitu di bagian si insole-nya ya. Insole-nya ini dia sudah menggunakan, saya kurang tahu materialnya apa, apakah memory foam seperti yang dulu atau apa, tapi di sini jujur ketika dipakai ini lebih enak coy, lebih kenyal dan lebih apa ya, lebih membalnya itu lebih dapat. Kalau versi yang pertama dulu yang pasti warna orange tuh itu gampang banget kempes. Kalau yang ini udah enggak, ini benar enak dan sedikit lebih tebal dibandingkan dengan versi yang pertama lalu. Kemudian di bagian ini nih yang paling penting, di bagian ujungnya, kalau di versi yang ini itu sedikit lebih apa ya kita ngomongnya, agak sedikit lebih bulat. Jadi sangat cocok buat teman-teman yang punya tipikal kaki lebar. Dan kemudian dulu penyakitnya kaki sport style kita dake itu ya, di versi-versi yang dulu itu kalau kita pakai kaki suka mentok di bagian sini ya, meskipun size-nya udah pas, tapi tiba-tiba saat kita jalan tiba-tiba mentok di sini nih ya, karena kan shape-nya kayak turun gitu. Nah di sini udah enggak. Kemarin sepatu ini 1 hari full saya pakai keliling Malaysia sama Singapura, jalan kaki, naik MRT, sama sekali nggak pakai kayak ojek online gitu. Jadi banyak jalannya saya pakai sepatu ini, emang beneran senyaman itu gitu. Cuma sayang sekali lagi sepatu ini nggak ada di Indonesia. Kemarin saya cek di e-commerce juga hasilnya nol, nggak ada yang ngejual resell sepatu ini atau mungkin belum ada ya. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang kemarin penasaran dengan sepatu ini, apakah udah berbeda dengan versi-versi yang belumnya? Saya jawab iya, banyak detail yang berbeda ya. Dan semoga di next artikel kaki sport style yang kita dake udah pakai detail yang seperti ini ya. Kecuali untuk talinya mau dibalikin versi pertama nggak masalah, yang penting insole dan juga shape di bagian depannya ini coy. Jadi lebih apa ya, bersahabat dengan teman-teman yang punya kaki lebar, terutama kaki saya juga kan tipikalnya kaki lebar gitu ya. Dan apa ya, jujur sih sebenarnya saya udah mulai bosen dengan kaki sport style yang kita dake ya, terlalu banyak warnanya dan rilis dalam waktu jarak yang terlalu berdekatan gitu coy ya. Kalau misalkan agak lama mungkin beda. Ini deket dan rilis warnanya itu udah banyak banget gitu ya. Kita butuh penyegaran lagi ya. Mungkin kaki sport style bisa merilis sepatu yang fresh lagi, nggak ngutak-atik warna dari sepatu ini lagi, karena terlalu itu tadi ya, terlalu deket antara rilis warna satu ke warna yang lainnya, terlalu deket ya. Baik, itu saja dari video ini. Kalau misalnya teman-teman mau beli sepatu kaki yang lainnya yang menurut saya nyaman, udah saya rekomendasikan di kolom deskripsi di bawah ya. Enaknya di next konten bahas brand lokal apa lagi, komen di bawah. Terima kasih teman-teman yang nonton, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Darul Farisman, thanks for watching, stay positive, and your DBP Breaker. See you next time.